Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari Rabu ini. Namun saya mencoba untuk menyelesaikan materi yang untuk hari Senin ya, tanggal 2 bulan Agustus 2001 ya. Pada materi tanggal 2 Agustus 2001 di situ saya telah memberikan sebuah implisit ya, sebuah prolog tentang hubungan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita yang mengarah kepada kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas beberapa indikator di situ yang berhubungan dengan sifat Ar-Rahman ya, sifat Ar-Rahman. Salah satu indikatornya itu yang sudah kita bahas adalah indikator tentang, masih ingat? Pertama, indikator orang yang memiliki sifat Ar-Rahman itu adalah, pertama adalah punya rasa malu. Ya. Punya rasa malu. Lalu yang kedua, kecenderungan selalu dekat Allah. Ya, selalu mencari Allah. Ya, ini sudah kita bahas. Lalu yang ketiga adalah, ini maaf ya, saya lompati sebenarnya pada masing-masing indikator ini rasa malu ya, terus 2 itu selalu mencari Allah, itu subnya sudah kita bahas. Dan sebenarnya sub itu masih banyak lagi ya. Tapi kalau kita lanjutkan seperti itu nanti saya takutnya jenuh ya. Tapi ya monggo, kalau saya mengikuti aja ya pada materi rutin ini. Nanti kalau memang mau diperpanjang silakan aja WA saya langsung ya. Saya nanti akan mencoba untuk mempertimbangkan perlu betul-betul detail sampai selesai atau bagaimana. Contohnya punya rasa malu ya, itu sub indikatornya itu apa? Karena pada saat kita berpikir sub indikator berarti akan memudahkan kita untuk melangkah. Ya, satu contoh gini, misalkan ada orang mendengarkan saat ini misalkan materi tanggal 2 Agustus, punya rasa malu. Apa ya hubungannya sifat Ar-Rahman itu dengan rasa malu? Nah, wis bingung. Saya yakin 80% nggak bisa sinkronis kan ya. Begitu juga apa hubungannya sifat Ar-Rahman itu dengan mencari Allah ya. Itu juga susah. Karena pembahasan Ar-Rahman itu yang saya ketahui sampai sekarang itu masih terlalu general. Ya. Jadi kembali lagi, kalau memang mau dibahas detail silakan WA, nanti saya pertimbangkan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf untuk session tanggal 2 ini mulai saya linkkan ke YouTube. Ya. Pertimbangannya saya dapat masukan dari orang yang saya anggap paham dengan IT. Kalau hanya di grup ini, pertama nanti downloadnya itu terlalu besar ya, apalagi disimpan di memori ya, apalagi nggak punya memori eksternal. Tapi kalau di YouTube itu nanti mungkin lebih gampang. Lalu yang kedua adalah penginventarisasi daripada materi. Artinya materi yang ada di BG ini tidak, kemungkinan insya Allah tidak hilang, tapi didokumenkan oleh via YouTube pemilik daripada Google kalau nggak salah ya. Kembali lagi saya berhubungan dengan
apa hubungan kesehatan, apa hubungannya sifat Rahman terhadap kesehatan. Ya. Jadi indikator ketiga, orang yang memiliki sifat Rahman, yang Allah hidupkan sifat Rahman di dalam kolbu itu, indikator ketiganya adalah sehat. Ya, indikator ketiganya adalah sehat. Nah, ini. Indikator ketiganya sehat. Sehat di sini artinya pada saat seseorang itu di dalam kolbunya itu menumbuhkan sifat Ar-Rahman, maka yang muncul dari hidupnya sifat Ar-Rahman di dalam kolbu itu adalah membuat sistem yang ada di jaringan, yang ada di organ, yang sebelumnya di dalam kolbunya itu belum ada sifat Ar-Rahman, itu mengalami kelelahan, mengalami penurunan, atau bahasa gampangnya saya itu kalau menangkap itu adalah pada saat orang itu belum memiliki sifat Ar-Rahman dalam kolbunya itu jaringannya itu banyak sekat-sekatnya, banyak lapisan-lapisan yang cenderung nanti akan mengurangi kemampuan jaringan itu untuk berfungsi. Ya. Akhirnya apa? Tinggal nunggu waktu. Semakin tua semakin kelihatan lelah sekali. Bahkan kalau pada saat melakukan aktivitas yang berat, misalkan lagi punya persoalan dan lain sebagainya, itu nampak penurunan daripada organnya itu begitu drastisnya. Karena apa? Karena terhalangi oleh sekat-sekat tadi di saat kolbunya itu belum memiliki sifat Ar-Rahman. Tapi pada saat orang itu memiliki sifat Ar-Rahman, maka komponen kolbu itu seolah-olah menelusuri, menghabiskan, istilah saya itu mengerik itu apa ya? Jadi kayak mengikis mengikis perlahan-lahan apa-apa yang menjadi penghalang itu menjadi hilang. Sehingga apa? Proses perbaikan jaringan atau regenerasi jaringan itu menjadi muncul. Itu yang saya pahami. Makanya orang-orang yang memiliki sifat Ar-Rahman dalam hidupnya, dalam kolbunya, seperti kita lihat Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in atau siapapun yang menjaga atau mencoba menumbuhkan kolbunya itu dengan sifat Ar-Rahman, coba lihat, semakin tua energinya tetap bagus, melakukan kewajibannya tetap optimal. Ya, baik urusan dengan Allah, ibadah, dengan pasangannya, dengan anak, dengan orang tuanya, dengan umat, semuanya tidak ada yang kurang. Dan tidak sakit, Kalau sakit flu pusing sebentar, sehari 2 hari nggak apa-apa. Coba aja lihat sejarah Rasulullah sampai tabi'in lah, Ada cerita yang sahabat utama itu sakit lama? Insya Allah nggak ada. Karena apa? Itu tadi, pada saat orang itu menumbuhkan komponen pertama ini, indikator pertama, indikator kedua, ini indikator pertama, indikator kedua, itu seolah-olah konsekuensi atau akibat logisnya itu mesti orang itu sehat. Karena pada saat orang itu memposisikan dirinya itu, kolbunya itu dengan sifat Ar-Rahman, di mana ia memiliki sifat lembut, mensikapi sesuatu itu selalu di situ yang terlihat itu adalah ayat-ayat Allah.
Tidak ada keinginan untuk ngepinteri ya, minteri, menyalahkan, emosi, merendahkan dan lain sebagainya ya. Nanti lihat lagi pada sub-sub pembahasan nomor 1 dan 2. Maka kalau kita itu memiliki kondisi seperti itu, qalbu yang senantiasa hidup dengan cara seperti itu, sekali lagi tidak ada kemampuan otak untuk meletupkan ego dan nafsu kita. Tidak ada kekuatan otak untuk menjadikan dia itu semaunya sendiri, ya. Semena-mena, tidak ada kemampuan. Karena apa? Kondisi ego nafsunya itu tertahan, di mana yang justru hidup, ya, yang dihidupkan dari qalbu itu adalah mengaktifkan komponen kedua dan ketiga daripada sistem tubuh yang ada di otak maupun tubuh secara keseluruhan. Jadi tidak ada, ya, tidak ada kekuatan yang menjadikan orang yang kalau sudah dalam qalbunya itu punya sifat Ar-Rahman itu mau menyalahkan itu nggak ada. Mau merasa benar sendiri itu malu. Ya. Malu. Yang ada adalah apa? Yang diingat itu adalah Allah. Karena apa? Ia melakukan semua ini. Ia bisa melihat kekurangan orang. Ia diberi Allah perlindungan untuk tidak khilaf. Dia menyadari ini adalah karunia Allah. Bukan sedikit pun dari kemampuan dirinya. Makanya di situ orang yang memiliki sifat Ar-Rahman dalam kehidupannya itu tenang, santai. Kalau kolbunya, komponen-komponen di dalam kolbunya itu sudah tenang, ya, mampu menghidupkan apa-apa yang ada di otak, mampu mengaktifkan ya, maaf ya, mampu mengaktifkan apa-apa yang ada di otak, maka komponen otak yang diaktifkan itu adalah komponen yang betul-betul manfaat. Komponen yang betul-betul bekerja secara efektif, efisien, dan benar. Ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita sering merasakan sakit, coba tengok sejauh mana kita punya 2 indikator dari sifat Ar-Rahman, ya, di dalam qalbu kita, di dalam diri kita. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah. Kalau ada yang mau komplain, maaf ya, bukan saya mentang-mentang ya. Dok, saya itu merasa sudah melakukan nomor 1, nomor 2, tapi saya sakit. Ya, coba aja lapor ke saya. Nanti akan saya bisa jelaskan. Karena apa yang saya sampaikan ini by riset ya, artinya saya punya data pasien dan saya bisa membuktikan secara keilmuan dan saya insya Allah juga bisa membuktikan secara langsung dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, jadi sekali lagi bukan sombong, tapi saya ini di sini dalam rangka membuktikan ayat-ayat Allah bahwa qalbu itu memang pusat dari kehidupan manusia. Pusat daripada kita ingin mengoptimalkan, kalau bahasa manajemen bukan optimal, memaksimalkan potensi diri kita. Saya ingin memsosialisasikan bahwa sumber itu bukan otak tapi qalbu. Karena selama ini walaupun kita berbicara Islam, ya, berbicara tentang Al-Qur'an, saya masih menangkap banyak sekali itu yang masih mendominankan otak ketimbang qalbunya. Karena saya sendiri sadar ya, mungkin memang konsep ini memang konsep yang menurut saya ya, itu sulit ya. Jadi mencari hubungan korelasinya itu memang nggak segampang itu. Karena saya sendiri juga dalam penelitian ini juga lama ya. Saya bisa membuat sebuah formula ya, dan mengatakan seperti ini sangat lama sekali. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau meyakini kedudukan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya dengan qalbu.
Karena disitulah Allah itu meletakkan dasar-dasar yang baik, dasar-dasar robaniyah, ya, ketuhanan, dan itu yang pernah disematkan, disematkan itu artinya diletakkan, ya, dasar-dasar baik itu yang bersumber dari Al-Quran itu kepada salah satu umat atau makhluk Allah yang terbaik di sini adalah Rasulullah. Coba lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah, di situ dikatakan bahwa yang diutus Allah lewat malaikat Jibril untuk menanamkan, ya, meletakkan hidayah Al-Quran itu di dalam kolbu Rasulullah, ya. Dari situlah yang menjadikan perilaku Rasulullah itu adalah perilaku yang Qur'ani. Karena kita bukan Rasul, maka kita harus mencoba untuk mengikuti Rasulullah. Karena sudah ada bukti di situ. Allah meletakkan Quran di dalam kolbu Rasulullah, dan Rasulullah menjadi orang yang termulia di muka bumi ini versi Allah, versi umat Islam maupun versi masyarakat pada umumnya. Tidak ada loh ya perubahan peradaban secepat yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada kekerasan. Bahkan musuh-musuhnya itu malah senang dengan kehadiran Islam. Ya itu contoh. Kalau misalkan ada jamaah tanya, "Dok, lah itu kan Rasulullah. Kalau sekarang kita gimana?" Sebenarnya dasar itu sudah ada di dalam setiap manusia. Makanya Allah mengatakan setiap Bani Adam lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini itu kesucian, itu adalah kolbu yang suci. Tidak ada perbedaan antara seorang manusia, ya, siapapun yang dilahirkan Allah meletakkan cetakan kolbu itu kolbu yang cenderung kepada dirinya, diri Allah. Yang membuat perbedaan itu adalah penghambat-penghambat di kolbu kita. Satu contoh gini, ya. Ini misalkan kolbu, ya. Ya, ini misalkan kolbu. Kolbu ini Allah berikan semuanya sama, suci. Yang membedakan adalah, ya, ini saya ganti ya, saya ganti ini misalkan. Yang membedakan itu adalah apa kira-kira? Penghalang-penghalang yang ada di kolbu ini, yang di pintu kolbu ini. Semakin orang tuanya itu menjaga perilakunya, semakin penghalangnya ini semakin sedikit. Ada yang 1 lapis ibaratnya, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, bahkan yang berlapis-lapis. Yang membedakan adalah penghalangnya. Kalau penghalang kolbunya itu semakin tebal, maka peluang orang itu tersadarkan, ya, menyadari bahwa kolbu itu menjadi pusat dari kemampuan dirinya, pusat yang menjadikan ia mulia di hadapan Allah maupun manusia, menjadi sulit untuk dicapai. Ya, untuk ibadah khusyuk sulit dicapai. Semakin banyak halangan, orang sudah berbicara kebaikan, ia masih negatif thinking. Ini yang membedakan. Ya. Tapi apakah dengan penghalang itu orang menjadi tidak bisa menjadi baik? Keliru. Penghalang apapun kata Allah tetap bisa menjadikan ia itu mulia di hadapan Allah maupun manusia. Coba aja Umar bin Khattab, Amr bin As, ya, Khalid, ya, begitu banyak. Tapi kalau memang ia serius, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi hidayah Allah, baik yang diberikan Allah atau
diangkat hidayahnya itu oleh Allah. Semuanya itu mutlak kekuasaannya Allah. Seperti itu ya materi tanggal 2 Senin. Saya lanjutkan pada materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.